Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pada event Axis, Scarlet Witch dan Dr. Doom menggunakan mantra sihir untuk mengalahkan Red Skull. Tak disangka, mantra ini memberikan efek samping, yaitu mengubah sifat para hero dan villain yang berada dalam jangkauan mantra tersebut. Misalnya Tony Stark menjadi sangat egois dan tamak. Dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang yang banyak. Kalau kalian ingin tahu cerita Tony Stark ini, silahkan tonton video kami yang berjudul Superior Iron Man. Salah satu makhluk lainnya yang sifatnya berubah adalah Carnage alias Cletus Kasady. Dalam komik Axis isu 4 di sebuah rumah, seorang penjahat bernama Squid dan para bawahannya yang disebut Tentacles sedang menyandera suatu keluarga setelah merampok bank. Mereka juga melakukan baku tembak dengan para polisi yang mengepung rumah tersebut. Untuk menunjukkan bahwa dirinya siap berbuat nekat, Squid menyuruh bawahannya membunuh salah satu orang yang mereka sandra. Di tengah situasi gawat ini, Carnage muncul dan mendobrak masuk. Dengan cepat, dia menyerang bawahan Squid. Awalnya Squid mengira Carnage ingin merebut uang curian. Namun dugaan itu keliru. Carnage lalu mengalahkan Squid dan semua bawahannya, menjerat mereka dalam jaring. Lalu berayun pergi meninggalkan rumah. Dia tidak mengambil uang maupun menyakiti keluarga yang disandera tadi. Seusai kepergian Carnage, Spider-Man Peter Parker datang. Begitu diberitahu oleh polisi tentang kemunculan Carnage tadi, Spider-Man merasa cemas keluarga di dalam rumah telah dibantai. Meskipun begitu, setelah masuk, Spider-Man justru terkejut menemukan keluarga itu masih hidup. Spider-Man juga melihat para penjahat yang sedang menempel pada jaring. Spider-Man tentu ragu Carnage melakukan semua ini. Tetapi Squid meyakinkan Spider-Man bahwa ini memang perbuatan Carnage. Bahkan Carnage meninggalkan pesan. Pada secari kertas, terdapat gambar wajah Carnage serta tulisan Friendly Neighborhood Carnage. Spider-Man jelas merasa ini merupakan sesuatu yang amat sangat aneh. Cerita Carnage berlanjut dalam komik Axis Carnage isu 1-3. Pada suatu malam, Carnage sedang berayun di antara gedung-gedung. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita diganggu oleh seorang pria. Kita sebut saja wanita itu Jennifer, dan pria itu Sutrisno. Awalnya Carnage sempat terpikir untuk membunuh Jennifer, namun dia menyadari itu bukanlah perbuatan yang benar. Carnage memutuskan turun dan memukul wajah Sutrisno sangat keras. Bahkan bola mata kiri Sutrisno tercabut keluar. Jennifer tentu menjerit ketakutan menyaksikan ini. Kemudian ada lagi seorang pria lainnya bernama Supeno yang hendak menusuk Carnage memakai sebilah pisau. Carnage pun membentuk lengannya menjadi tajam dan memotong lengan Supeno. Tidak lama setelah melakukannya, Carnage merasa sepertinya perbuatannya berlebihan. Sedangkan Jennifer memarahi Carnage dan berusaha memukulinya. Carnage tentu bingung kenapa Jennifer marah, padahal Carnage baru saja menyelamatkannya. Jennifer pun mengungkapkan bahwa Supeno adalah germonya. Ternyata Jennifer adalah seorang PSK. Carnage menetapkan bahwa Jennifer harus dihukum juga, tapi hukumannya tidak seberat Sutrisno dan Supeno. Jadi Carnage memukul wajah Jennifer sampai dia pingsan. Saat itu polisi dan para warga telah berdatangan. Mereka menyebut Carnage sebagai penjahat karena telah memukul wanita. Carnage pun menjelaskan dirinya hanya berusaha menolong. Sementara itu seorang penjahat bernama Sin Eater melakukan pembunuhan berantai. Dia membunuh seorang penyiar berita di sebuah klub malam. Setelah itu Sin Eater hendak membunuh seorang penyiar lainnya bernama Chris Rollins di sebuah tempat pijat plus-plus. Sebenarnya Chris sempat memberikan perlawanan. Dalam pergulatan mereka, Chris melepaskan penutup kepala Sin Eater. Chris sontak kaget melihat kepala Sin Eater adalah tengkorak menyala berwarna hijau. Pada akhirnya, Sin Eater berhasil membunuh Chris. Asal-usul Sin Eater sendiri tidak terlalu jelas. Dia mengklaim sebagai hantu dari seorang pria bernama Emil Gregg. Tapi tidak diceritakan bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Dia hanya menyebutkan bahwa penutup kepalanya mengandung sihir. Pembunuhan Chris Rollins diberitakan oleh rekan kerjanya, Alice Gleason. Alice tampak amat sangat bersedih atas kematian Chris. Bahkan dia meneteskan air mata. Melalui televisi, Carnage ikut menyaksikan berita tersebut. Dia pun ingin menemui Alice. Carnage memang merasa bingung setelah sifatnya berubah. Sebab dia kini merasakan emosi yang sebelumnya tidak dia rasakan. Dia ingin mendapat panduan dalam menjadi seorang hero. Carnage menduga Alice adalah orang baik yang paham tentang emosi. Jadi dia ingin bertanya kepada Alice. Tanpa diketahui Carnage, Alice sebenarnya tidak benar-benar bersedih atas kematian Chris. Dia hanya berpura-pura saja agar rating acaranya meroket. Alice juga berbicara kepada bosnya yang bernama Frank.
Dia ingin diberikan siaran berita tentang superhero yang biasanya dibawakan oleh Chris. Tentang permintaan itu, Frank bilang Alice harus membuktikan diri dulu. Alice harus menunjukkan bahwa dia mampu meliput berita tentang superhero. Sementara itu, polisi memberikan perlindungan pada Alice, sebab ditakutkan dia juga diincar oleh sang pembunuh. Para polisi pun mengantarkan Alice pulang. Seorang polisi juga masuk ke apartemennya. Kita sebut saja namanya Lutfianto. Di dalam apartemen, Alice merayu Lutfianto dan membuatkannya minuman. Selagi menunggu, Lutfianto tanpa sengaja menemukan ada orang yang sedang bersembunyi di balik tirai. Ternyata sosok itu adalah Sin Eater yang dengan cepat menembak Lutfianto. Sebenarnya Lutfianto membalas menembak berkali-kali. Anehnya, segala pelurunya sama sekali tidak berpengaruh pada Sin Eater. Ujung-ujungnya, Sin Eater menembak kepala Lutfianto sampai meledak. Setelah itu Sin Eater menggunakan kekuatan supernya, yaitu menghisap dosa-dosa. Dia menghisap segala dosa Lutfianto. Semua ini disaksikan secara diam-diam oleh Alice. Namun Sin Eater menyadari keberadaan Alice. Sin Eater pun bersiap menembaknya juga. Untungnya muncul bantuan, yaitu Carnage. Dia mendobrak masuk lewat jendela dan membuat Sin Eater menembak kepalanya sendiri. Akibatnya Sin Eater terjatuh dan tampak mati. Sedangkan Carnage bergerak menghampiri Alice yang merasa ketakutan sampai pingsan. Carnage pun memutuskan berayun pergi sambil membawa Alice. Sementara itu Sin Eater ternyata belum mati. Dia bangkit lagi dan bersiap melanjutkan pembunuhan yang tadi batal terjadi. Di jembatan Brooklyn, Alice terbangun dalam keadaan terikat jaring merah Carnage. Di dekatnya, Carnage mengaku butuh bantuannya. Carnage ingin Alice membimbingnya menjadi seorang pahlawan besar. Carnage bilang dirinya merasa amat sangat bersalah atas segala kejahatan yang pernah dia perbuat. Dia ingin menebus dosa-dosanya. Dia ingin dicintai tapi tidak tahu caranya. Karena sudah terbiasa berbuat jahat, dia tidak tahu cara berbuat baik. Itulah sebabnya Carnage bertanya kepada Alice. Namun Alice sendiri merasa sangat ketakutan. Jadi dia hanya bisa menjerit dan berharap orang lain menolongnya. Carnage pun berusaha menenangkan Alice. Sampai akhirnya Alice menawarkan perjanjian. Apabila Carnage melepaskannya dan berjanji tidak akan menyakitinya, maka Alice berjanji tidak akan kabur. Sebenarnya Carnage menganggap janji mudah dilanggar. Namun Alice menjelaskan bahwa orang baik, terutama hero, selalu menepati janji. Saat itu Carnage sebenarnya sempat terpikir untuk mencabik wajah Alice. Walaupun sifatnya telah berubah, terkadang Carnage memang tetap mendapat penglihatan tentang perbuatan jahat. Meskipun begitu, Carnage bersedia mematuhi kata-kata Alice. Dia pun menyatakan janjinya. Setelah dibebaskan, Alice memberitahu bahwa pertama-tama Carnage harus mengakui kejahatan masa lalunya. Maka Carnage bersama Alice berangkat menuju suatu makam, yaitu makam seorang wanita yang dahulu dibunuh oleh Cletus Kasady. Di sana Carnage melihat ada seorang pria yang sedang membawa sekop. Kita sebut saja namanya Anang Sutejo. Carnage mengira Anang Sutejo adalah perampok makam. Jadi dia langsung saja menghajarnya. Akibatnya, Anang Sutejo terjatuh ke dalam sebuah makam kosong. Perbuatan Carnage ditegur oleh Alice yang memberitahu bahwa Anang Sutejo bukanlah perampok makam, melainkan penggali kuburan. Anang Sutejo memang bekerja di sana. Begitu mengetahui ini, Carnage segera mengangkat Anang Sutejo dan memohon maaf kepadanya. Setelah itu Alice merekam Carnage menggunakan ponselnya. Alice menyuruh Carnage memberikan pengakuan. Dalam rekaman ini Carnage mengaku telah membunuh orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dia selalu ingin melakukan pembunuhan, tapi sekarang dia sedang berusaha sangat keras untuk tidak berbuat kejahatan. Rekaman ini kemudian dikirimkan oleh Alice kepada Frank, sang bosnya. Seperti sudah disebutkan, Frank memang menyuruh Alice membuktikan dirinya layak membawakan berita tentang superhero. Begitu melihat rekaman tersebut, Frank sontak merasa ketakutan. Jadi dia segera melapor kepada polisi. Dengan demikian, banyak polisi dikerahkan untuk menangkap Carnage dan menyelamatkan Alice. Setibanya di pemakaman, para polisi tidak menemukan Carnage ataupun Alice. Namun mereka bertemu Anang Sutejo yang menyuruh mereka mengikuti jaring. Ternyata Carnage telah pergi dari pemakaman. Dia meninggalkan jejak berupa jaring merah. Saat ini Carnage bersama Alice memergoki beberapa orang bersenjata yang merampok bank. Carnage bisa menyadari bahwa hero pasti menghentikan perampokan. Maka dia merebut salah satu senjata perampok, menembaki sebuah mobil sampai terbakar, lalu melemparkan mobil itu ke dalam bank. Akibatnya bank itu pun meledak. Alice jelas bingung dengan perbuatan Carnage. Maka Carnage memberi penjelasan. Kalau banknya dibakar, tentu bank itu tidak bisa dirampok lagi.
Alice tentu memarahi Carnage. Dia bilang Carnage justru membuat semua ini menjadi semakin buruk. Alice pun menyuruh Carnage memadamkan apinya. Sementara itu, di gedung tempat Alice bekerja, Sin Eater datang dan menodongkan senjatanya pada Frank, sang bos Alice. Sin Eater menyuruh Frank memberitahukan di mana Alice sedang berada. Frank pun menunjukkan siaran langsung yang menampilkan Alice dan Carnage di lokasi perampokan bank. Saat ini, Carnage mencabut hidran agar bisa menyemburkan air untuk memadamkan api. Di sana, para polisi telah berdatangan. Jadi Carnage berayun pergi sambil membawa Alice. Sayangnya jaring Carnage tersangkut baling-baling helikopter polisi. Akibatnya, helikopter itu hancur meledak. Sedangkan Alice meluncur jatuh. Sebenarnya Carnage sempat menahan Alice memakai jaringnya. Walaupun begitu, jaring tersebut ditembak sampai putus sehingga Alice terhempas ke jalanan. Sang penembak ternyata adalah Sin Eater yang dengan cepat membawa Alice pergi dengan sebuah mobil. Carnage tentu bertekad untuk menyelamatkan Alice. Meskipun begitu, kini Carnage harus lebih dulu mengurusi hal lainnya. Rupanya sekarang militer ikut turun tangan demi menghentikan Carnage. Pesawat tempur datang dan meluncurkan beberapa rudal yang meledakkan Carnage. Tetapi Carnage masih bertahan hidup. Dari kawah sisa ledakan, Carnage bangkit dan menegaskan niatnya menyelamatkan Alice. Dia memanjat sebuah gedung yang tinggi. Dari situ, Carnage menyebarkan banyak sekali tentakel ke berbagai penjuru kota. Dia berharap tentakel ini akan bisa menemukan Alice. Saat ini Alice sendiri telah dibawa oleh Sin Eater ke dalam gorong-gorong. Di sana Sin Eater menunjukkan kepalanya yang berupa tengkorak hijau. Lalu dia hendak menembak Alice. Dalam keadaan di ujung tanduk, untungnya Alice terselamatkan oleh Carnage. Salah satu tentakel Carnage memasuki gorong-gorong, memukul lengan Sin Eater dan menarik Alice keluar. Sin Eater sendiri tentu tidak tinggal diam. Dia mengejar sambil terus berusaha menembaki Alice, namun semua pelurunya meleset. Sin Eater melakukan pengejaran hingga tiba di luar gorong-gorong dan bertemu Carnage yang mampu menjauhkan senjata Sin Eater. Maka Sin Eater memilih menggunakan cara lainnya, yaitu kekuatan supernya. Sin Eater mulai menghisap dosa-dosa dari diri Carnage. Karena kehilangan dosa-dosa, Carnage merasa sangat senang. Sedangkan Sin Eater bertambah besar ukurannya menjadi raksasa. Rupanya dosa-dosa yang diserap dari Carnage memang amat sangat banyak, sehingga Sin Eater menjadi jauh lebih kuat. Dengan tubuh sangat besar ini, Sin Eater mengambil cerobong asap dan menghantam Carnage. Tetapi Carnage mampu menghancurkan cerobong itu. Dia berlanjut berayun pada kepala Sin Eater dan membeberkan sesuatu. Ada satu dosa terakhir Carnage yang belum dihisap oleh Sin Eater, yaitu kesenangan dalam berbuat jahat. Carnage mengaku bahwa sebenarnya ketika dulu melakukan berbagai kejahatan, dia menikmati segala perbuatan tersebut. Dengan pengakuan ini, satu dosa terakhir itu keluar dari Carnage dan memasuki Sin Eater. Ternyata tambahan dosa tersebut membuat Sin Eater kelebihan beban. Dia memang tak sanggup lagi menampung lebih banyak dosa. Akibatnya, tubuh Sin Eater pun hancur lebur dalam ledakan dosa. Dengan ukuran yang mengecil lagi sebagai mayat yang mengkerut, Sin Eater terjatuh ke daratan. Carnage menghampiri mayat itu dan berterima kasih kepada Sin Eater. Dengan dilepaskannya segala dosa, Carnage kini bisa benar-benar meninggalkan masa lalunya dan menjalani hidup baru. Tak disangka, tiba-tiba kepala Carnage meledak terkena tembakan senjata api Sin Eater. Sang penembak ternyata adalah Alice. Setelah itu, Alice berlari meminta pertolongan para polisi yang memang sudah tiba. Carnage tentu bingung dengan perbuatan Alice. Carnage merasa sekarang dirinya adalah seorang hero. Selain itu, Alice pernah berjanji membimbingnya. Alice pun mengaku sesungguhnya telah berbohong. Carnage lantas mengingatkan kata-kata Alice bahwa orang baik tidak melanggar janji. Maka Alice membeberkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar baik. Bahkan sebagian besar orang hanya punya sedikit kebaikan saja. Carnage jelas merasa kecewa dengan sikap Alice. Padahal sebelumnya dia sudah membayangkan kehidupan yang bahagia bersama Alice. Mereka akan jatuh cinta, menikah dan memiliki anak. Kini harapan itu pupus sudah. Kini Alice justru menyuruh para polisi menembaki Carnage. Sambil diberondong peluru, Carnage terpikir sesuatu. Mungkin memang beginilah nasib bagi hero. Mungkin hero memang tidak boleh berbahagia. Adanya keluarga akan membuat Carnage menjadi rentan, ragu, dan lemah. Selain itu, bisa saja keluarga terancam bahaya akibat aksi hero Carnage. Carnage pun merasa memahami pelajaran terakhir dari Alice. Untuk benar-benar menjadi seorang hero, Carnage harus berjuang sendirian. Maka Carnage berayun pergi meninggalkan Alice dan para polisi. Sayang sekali aksi kepahlawanan Carnage pada akhirnya harus terhenti.
Dalam komik Axis isu 9, Dr. Doom dan Scarlet Witch mengaktifkan suatu mantra yang membalikkan lagi sifat para hero dan villain menjadi seperti semula. Hanya Tony Stark, Sabretooth, dan Havok yang tidak terkena efek mantra pemulihan, sebab Tony Stark mengaktifkan perisai energi khusus yang menahan mantra itu. Sedangkan Sabretooth dan Havok kebetulan memang sedang berada di dekat Tony, sehingga ikut terlindungi. Sebaliknya, berbagai hero dan villain lainnya termasuk Carnage mengalami pengaruh mantra pemulihan. Dengan demikian, Carnage menjadi jahat lagi seperti dulu. Itulah cerita Axis Carnage. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.